Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke sesi podcast selanjutnya nih teman-teman. Di sebelah saya, sebelah kiri saya nih udah ada seorang wanita. Ya iyalah wanita ya teh. Iya, belum berubah kelamin nih, Kim. Oke. Nah, jadi sebelum kita membuka dulu nih teh, Iya, aku udah manggilnya teteh nih. Berarti ada roman-roman dari Jawa Barat ini ya. betul sekali, Kim. Kita, semboyan dulu atau, yel-yel dulu. Podcast Gurindam tuh ada yel-yel. Oh, Nah apa itu? nah nanti kalau aku bilang karantina-karantina, teteh balasnya di copycat. Terus Siap, nanti aku nyambung, update informasi kesehatan, info akurat semakin terdepannya bareng-bareng. siap. Info akurat semakin terdepannya bareng-bareng ya, Teh, ya? Ya, Oke. ayo. Karantina-karantina Di di copycat, copycat. Update informasi kesehatan, info info akurat, akurat semakin semakin terdepan. terdepan. Oke, yang udah pada penasaran siapa sih sebelah kiri saya ini siapa gitu kan. Silakan perkenalan diri dulu, Teteh. Terima kasih, Kim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. buat teman-teman, perkenalkan, nama saya Ise Dianti. Kebetulan saya bertugas di Bandara RHF. Di RHF tuh apa ya, Teh? Raja Haji Fisabilillah, Kim. Oke. Terus? Eh, mau info aja. Heeh. Jadi KKP Tanjung Pinang itu ada pintu masuk yaitu di bandara. Oh, jadi Nah, Tanjung Pinang salah juga ada satu bandara. ya salah satunya itu Bandara Internasional Raja Haji Haji Fisabilillah. Udah Fisabilillah. internasional bandara kita ya. Iya, Kim. Oh, Oh ya. terus Teh? eh, Kemarin dari pihak AP2 sih Mm-mm. sedang mempromokan Mm-mm. untuk ada penerbangan reguler internasional, Oh, Kim. jadi dari Tanjung Pinang langsung ke luar negeri gitu Iya, ya? rencana sih udah Hmm. bekerja sama dengan PT Mm-mm. BRC. Mm-mm. Jadi BRC. iya, Oh, jadi rencananya ada penerbangan langsung dari Korea sama Taiwan. wah, Korea, Taiwan langsung ke Tanjung Pinang. Ya, sama Vietnam, Kim. Kalau misalnya nanti penumpangnya Ah, sudah banyak, tapi nanti itu bukan reguler ya, tapi charter oh, flight. charter flight. Ya. Oke. Nah, kita ini udah jauh nih Teh. Sebelum Iya, sebelum kita masuk ke inti Wilker nih dulu, ya. kita kupas-kupas Wilker, kita kenalan dulu kan. Tadi udah kenalan pribadi dengan Teteh. Mm-mm. Udah berapa lama sih Teh di Bandara RHF ini? Saya tuh Heeh. tugas di bandara dari tahun 2016 sampai 2016 dengan sampai dengan sekarang. sekarang. Kalau untuk SDM di bandara sendiri ada berapa? Mungkin bisa di-mention nama-namanya gitu Untuk di kan. bandara tersendiri kita Ah, terdiri dari ada 5, mm-mm, jadi satu sanitarian, mm-mm. satu dokter, Sanitariannya atas nama siapa? atas nama saya Oh, jadi sendiri. Teteh sanitarian Ya, ahli pertama pertama. un- Terus ada dokter 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 siapa Teh? dengan dokter Sofia Rita, Oh, dokter Sofia Rita. untuk Lanjut. tenaga perawatnya dengan Mm-mm. Nurse Eka Marliana Eskep. Nurse SK Marliana Eskep. Terus Untuk karantina kesehatannya sendiri surveillance ya. ya surveillance-nya Eh, ada Agustina Sianipar SKM. Oh, Kak Titin ya. Untuk di TU-nya Mm-mm. ada Rizkiawan Sabtono. Oh, Bang Kiki ya. Iya, Kalau betul. untuk sourcingnya belum ada ya Teh ya. Oh, masih Belum. PPNPN Ya siapa aja. tahu mau dikasih-kasih Oh, sama pihak perencanaan boleh nih. goreng rencana. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan ya sama staff-staff yang ada di Angkasa Pura, di Bandara Wilker RH. Bandara Raja Haji Fisabilillah. Nah, selanjutnya kita bahas nih, saya mau nanya nih Teh, kan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun ya, kita mengusung tema transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Nah, dari Wilker Bandara RHF sendiri ini kira-kira transformasi-transformasi apa nih yang akan segera kita lakukan untuk perubahan-perubahan di bidang kesehatan yang lebih baik ke depannya Teh? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Teh? Terima kasih. Mm-mm. Untuk transformasi kesehatan Mm-mm. di Bandara RHF sendiri sekarang kan kita kebetulan ada produk dari kantor kita ya Sirakit Jelita. Oh, ya Kita udah benar-benar. mulai menerapkan Sirakit Mm-mm, Jelita. mm-mm, mm-mm. Sedangkan untuk dari pihak AP2 sendiri mereka ada produk terbaru yaitu Travelin. Oh, Jadi travel in itu kalau nggak salah iya, kalau kita
kita nggak perlu ngantri lagi, udah Iya, langsung gitu ya, langsung, pakai nanti scan muka gitu ya? Oh mhm. iya iya, Jadi kita Travelin. nggak usah lagi ngantri-ngantri deh ke counter check-in, kita bisa web check-in, nanti Bener, pas di pemeriksaan CP2 itu kita heeh. tinggal tunjukkan Langsung barcode deh masuk aja. gitu ya, langsung barcode, Iya, nggak bahkan usah ada kayak yang scan repot-repot, muka ya? Nah kita iya, ngeluarin KTP, kan iya kadang-kadang kita bener. tertinggal itu KTP kan, Bener bener, Kim. kececer, belum lagi Iya, kita harus betul. buka-buka, Mhm. apa, jam tangan, Iya, ikat pinggang, itu betul. tetep ya? Iya, Kalau itu tetep. tetap? Ya karena, ditakutkan membawa yang Oh iya bener, membahayakan cuman kan. pemeriksaan Iya, identitasnya itu aja ya, ya. berarti lebih cepet, nggak perlu ngantri gitu ya? Oke. Itu salah satu transformasi-transformasi ya di Mhm. bandara dan didukung juga dengan kita kantor Iya. kesehatan pelabuhan dan, bagus juga ya Teh mengurai antrian Iya, misalnya, jadi betul. nggak perlu berdempet-dempetan, berdesak-desakan gitu. Dan, Mhm. untuk yang surat layak terbang kan sudah ada Sirekap Jelita. Oh Jadi baik, kan mhm. yang calon penumpang yang mau dirujuk Mhm itu mhm. kan jadi nggak perlu secara manual kan, Bener, ngantar surat rujukan atau apa tinggal di-download aja nanti kan, udah ada. upload dokumen yang diperlukan, besok kita tinggal periksa kesehatannya karena nggak mungkin dong kita nggak periksa Oh kan mau iya bener, terbang. bener. Jadi si rakit cerita ini sangat berguna banget ya di Wilker bandara ya, karena Iya, banyak ya Teh, penggunanya itu surat layak terbang dan lain iya. sebagainya gitu ya. Kadang ibu hamil juga ya. Iya, ibu Mhm, hamil, mhm, orang yang mau dirujuk, heeh, lansia juga kalau butuh kursi roda itu biasa dari maskapai heeh. mengarahkan ke KKP. Nah ini nitip nih Teh, karena Mhm. sering yang nanya ke aku kan. Jadi kalau untuk batas kehamilan itu di umur berapa sih kehamilan agar kita bisa terbang nih, sekalian nanya ke pihak kesehatan pelabuhannya gitu? Itu kan sesuai dengan peraturan dari Kemenkes itu Heeh, sendiri sama mhm, IATA ya, iya, Kim. Biasa kalau untuk kehamilan mhm, pertama itu mhm. bisa sampai 34 minggu. Nah jadi batas 34 Itu minggu. yang kehamilan pertama ya. Pertama, oh Kalau yang jika pertama pertama ya, hamil. Nah, kalau untuk yang kedua, ketiga, kita mhm, paling kalau misalnya perjalanannya tidak, terlalu jauh, dekat, mhm. itu biasa 32 minggu, kita cari amannya, Kim, itu Oh sesuai dengan justru untuk IATA. yang kedua, yang ketiga lebih Ah, singkat lebih lagi? singkat, karena kan Oh, kalau, hamilnya tidak beresiko, mhm. itu masih diperbolehkanlah kadang sampai 34 minggu, tapi dengan syarat bawa surat rekomendasi dari dokter kandungan juga. Oke, nah ini teman-teman audiens bisa dapat informasi baru nih Teh, Mmm, bahwa jika kalau dia kehamilan pertama sampai 34 minggu, iya, kalau kedua dan ketiga bisa 32 minggu iya, batasnya ya. iya. Soalnya sering yang nanya Teh, jadi sekalian nanya gitu kan. Iya, tapi kadang-kadang, masyarakat juga Mhm. nggak paham tuh. Jadi pas Iya. mereka check-in, nggak ada bicara kalau dia lagi hamil, Ah, Kim. bener, Nanti jadi tiba-tiba di atas heeh, disuruh turun sama kapten kan. bener. Jadi demi menjaga kesehatan untuk Mmm, ibu dan cabang bayi juga ya, Teh, ya. Lebih bagus kita jujur, datang nih ke iya, kantor kita karena kita ada klinik ya, Teh. Kita ada iya, klinik, kemudian ada pemeriksaan kesehatan juga. Kalau seandainya memang dalam kondisi lagi hamil ya disampaikan iya. aja ya gitu ya, Teh, ya. Lagian juga Demi kan kesehatan. kita Rp0 loh, Kim. Dan Rp0 loh. Jadi Iya, jadi pelayanan kantor kesehatan pelabuhan mhm, terutama di Wilker bandara itu ya wajib semua Wilker ya Teh iya, ya, itu Rp0 tanpa biaya apapun ya Teh ya. iya, betul itu, Heeh, Kim. PNBP nol gitu. Jadi jangan salah, Mhm, persepsi ya buat mhm, masyarakat, mhm. karantina kesehatan itu bukan untuk, menahan keberangkatan, tapi kita itu Bener, membantu. justru membantu pengecekan kesehatan Iya, penumpang. jangan sampai nanti tiba-tiba di atas Heeh, ter terjadi hal-hal yang tidak ah, diinginkan dalam keadaan emergensi gitu mhm, ya. Iya benar-benar. Nah saat ini Teh, dengar-dengar nih ada bocoran informasi untuk besok hari nih tanggal 3 November, eh tanggal 1 1 Oktober sorry, 1 1 November November. 1 November itu kita ada acara ya Teh di Wilker Iya, Bandara RHF. Boleh dijelaskan Teh acaranya apa aja Teh? jadi buat Heeh, rekan-rekan yang mhm, belum tahu, bisa datang itu kegiatannya itu heeh yang heeh, pertama itu ada mobile clinic iya. Dalam dan rangka apa ya Teh? HKN dong, Oh, Kim, HKN itu Hari Kesehatan Kesehatan Nasional yang Nasional ke-59 ke-59 tahun. Oke, ada mobile clinic, terus sama donor darah. donor darah. Jadi Oke. nanti di mobil klinik itu yang mau periksa kesehatan tuh Mhm. bisa dateng, Iya, misalnya cek apalagi tensi terutama
ya? penumpang Oh, ataupun penumpang juga boleh ya? boleh, Eee, ataupun masyarakat yang di sekitar bandara juga boleh. oke. Jadi untuk, teman-teman audiens KKP Gurindam yang mungkin besok ada keberangkatan lewat bandara RHF bisa mampir-mampir ya, Teh, ya, ke mobile Iya, klinik kita. Kemudian jika ada yang ingin donor darah juga bisa langsung ke Bandara Raja Haji Fisabilillah besok tanggal satu 1 November. November 2023. Oke, siap itu saya mau nanya ini Teh, untuk daily nih, keseharian sekarang Bandara RHF itu lagi sibuk-sibuk ngapain aja sih Teh? Biar pemirsa tahu nih, tupoksi kita tuh ngapain aja gitu. Kalau tupoksi KKP di bandara itu kebetulan Mhm, nih, mhm. sekarang kan Garuda itu terbang lebih awal. Oh, ada penambahan flight ya Iya, kalau nggak jadi salah juga ya? yang mau pulang pergi bisa Mhm. tuh naik Garuda, Kim. Oh, Pergi sekalian jam promosi Garuda iya, ya? 7.45, Heeh, landingnya jam 17. Jadi buat yang mau pulang pergi ada dinas 7.45 yang berangkatnya. iya, Terus sampai nanti, datang lagi ke datang sini lagi ke sore, sini Kim, sore. jam Oh. 17.30 Oh, itu. kirain 2 Udah keberangkatan. nambah sekarang jadi 3, dulu kan Garuda Oh, enggak tiap hari ya, nambah sekarang tiap hari, setiap hari. hari. Oh, oke Jadi oke. kebetulan kegiatan kita ada yang rutin ya, Kim, Heeh. tambahan yaitu pemeriksaan kru, karena kru tuh wajib dong diperiksa sama KKP. Oh, iya jadi, teman-teman di Wilkes Bandara juga melakukan pemeriksaan terhadap kru, Garud cabin crew ya, iya, kru yang Garuda, kru maskapai ya? yang mau Oke. berangkat. Oke, yang mau Karena berangkat. karena kan Garuda ini ngeron ya, Kim, bermalam di Oh, iya sini. iya Jadi iya, dia krunya bermalam. wajib diperiksa sesuai Oh, dengan pilotnya peraturan juga? dari Menkes, Pilotnya juga ya? semua. Oke, sesuai dengan peraturan Ya, Menteri Kesehatan ya. ya kita periksa Kru, alkohol tesnya tuh, Kim. Siapa tahu benar. nanti agak oleng sedikit Ah, kan iya benar bahaya benar. itu, Kim. Mungkin dalam keadaan yang kurang tidur atau kurang Iya, fit gitu ya, betul, bahaya untuk Kim. membawa pesawat gitu ya. Oke, terima kasih banyak Teh untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Terakhir nih Teh, kita mau dengar dong pesan dan kesan dari Teteh Isye sebagai Kepala Wilker Bandara RHF untuk masyarakat, kemudian untuk teman-teman pegawai KKP yang ada di KKP Kelas Tanjung Pinang maupun KKP seluruh Indonesia. Silakan Teh. Seluruh Didengar Indonesia lah. didengar dari Sabang sampai Merauke. Oke. Alhamdulillah ya, Kim, kalau Heeh. didengar. Iya. Iya. Halo buat rekan-rekan yang Mhm. terbang melalui Bandara RHF, jangan lupa Mmm, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat. Jika mhm, Anda merasa kurang sehat, jangan mhm. lupa mampir di klinik Bandara RHF. Iya. Dan jangan lupa juga untuk mempermudah, kita dukung program dari AP2, Heeh. travelinnya ya Bapak, Oke, Ibu, di-download Saudara, aplikasi ataupun Travelin. eee, keluarga besar KKP, Heeh. apalagi kita ya. Iya. Dan jangan lupa tuh, Kim, ada satu lagi aplikasi yang Apa? jangan sampai Apa terlupakan. tuh? Satu Sehat, Kim, walaupun udah nggak Oh, ada Covid, tetap aja bener, itu tetap harus diisi. di Itu kan ini produk ya, kita, Satu katanya kan Sehat dari transformasi Kementerian digital, Kesehatan. itu. Itu adalah transformasi dari aplikasi Peduli Lindungi Iya, ya jadi dulu, sekarang Satu Sehat, di berubah menjadi situ satu iya. ada Aku juga rekam medis kita, Kim, nah kalau kita bener. pernah berobat tuh terdaftar di Bener bener situ. bener, aku juga udah cek tuh di Satu Sehat tuh kita Iya, bisa mesan misalnya kamar atau itu, IGD langsung dari betul. aplikasi ya Teh Mau ya. berobat Di rumah sama sakit terdekat langsung diarahkan ke puskesmas dan lain sebagainya dan rekam kita ya. iya, Misalnya rekam medisnya ada. vaksin baik maupun Covid maupun non Covid itu Iya. tercatat ya Teh Terus ya. kita pernah dirawat apa, sakit Mhm apa, itu mhm. ada. Jadi itu Nah lumayan juga tuh, Kim, bisa mempermudah kita pas nah pemeriksaan juga kan, Kim. bener, ngomong-ngomong Satu Sehat nih, berarti Satu Sehat itu juga inline ke transformasi kesehatan yang nomor 6 nih Teh, Betul, sama yaitu dengan pilar kan? teknologi ya yang pilar keenam yaitu Iya. teknologi kesehatan, transformasi teknologi kesehatan. Oke, terima kasih banyak Teh, ada lagi mau disampaikan? Cukup, Cukup Kim, ya? Oke, mungkin makasih banyak. Nanti silakan. kita lanjut Teh mungkin, Terima di kasih bulan-bulan banyak. berikutnya ada momen-momen apa kita undang Nanti lagi kalau ada gitu ya. event-event kan Iya bisalah kita benar. Nah numpang di podcast kan. bener. Nah, ini juga informasi buat teman-teman bahwa podcast Gurindam ini, perdana launching nih Teh, dalam Mhm. memperingati Hari, Kesehatan Nasional ke-59 tahun dan, semoga langgeng nih bisa terus-terusan kita buat Iya, bincang-bincang karena kita enak juga ya kalau iya. bincang-bincang kayak Dan gini. mungkin saran aja nih, Mhm Kim, mhm. Boleh eee, saran untuk, ah, podcast Gurindam? ya kalau bisa ini kan nanti kita bisa ada semacam sosialisasi, ada produk-produk apa Mhm terbaru itu mhm. bisa di-share gitu di podcast. Oh, Jadi iya. masyarakat kan
Jangan sampai bener. kejadian ya waktu pas zaman Covid ada Iya, peraturan, enggak, nggak saya nggak tahu, ada loh iya. Jadi setiap ada disosialisasikan sosialisasi undang-undang yang atau terbaru peraturan atau pemerintah apa, terbaru, hmm, bisa ya kita nanti promokan di podcastnya benar, KKP. Terus oke. biar masyarakat juga tahu KKP itu apa Apa sih sih gitu gitu ya, kan. Orang ini oke. kan selama ini taunya KKP itu apa, yang taunya kan Heeh. Dinkes Iya ataupun rumah bener, sakit. bener bener Nah, bener. jadi orang taunya KKP, KKP itu Iya, cuma jaga di pelabuhan aja, heeh, Kim. Padahal kan bener. ada kegiatan lainnya, produk-produk unggulan KKP kan banyak, Benar benar Kim. benar. Dan itu semua dapat dipantengin di sosmed-sosmed KKP Nah, sendiri, yaitu ada di YouTube Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Tanjung Pinang, kemudian ada di Instagram juga, jangan lupa di-follow dan di-subscribe, dan di-like postingan-postingannya, banyak postingan-postingan yang menarik kok di, platform sosmed kita, dan di situ juga ada informasi-informasi terkait keberangkatan, kemudian terkait, ketersediaan vaksin dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak telah berpartisipasi ya dalam podcast Gurindam, edisi kali ini bersama Wilker, Bandara Raja Haji Fisabilillah. Saya sudahi podcast dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karantina Di di Copycat, Copycat, update informasi kesehatan, info informasi akurat akurat, semakin semakin terdepan. terdepan. See you.